Sabto, izin bisa ceritakan kedatangannya ke Polres Jakarta Selatan ini? Gini, kalau saya kedatangan saya ke sini ingin mengecek laporan saya di unit Harda karena ada tentang perkara saya di unit Harda, dan ketika saya datang tanpa sengaja, ini nggak sengaja loh, saya itu bertemu dengan pihak yang dilaporkan oleh klien saya ini, gitu. Nah, jadi di sini kita bukannya sengaja untuk membuntuti atau mengikuti, karena saya ada perkara yang di unit Harda di Polres Jakarta Selatan yang sedang berlangsung sampai saat ini. Ya. Kalau untuk ibunya bagaimana Bu? Bisa dijelaskan kronologisnya? Tujuan saya ke sini, saya dapat informasi dari lawyer saya, Pak Sabto, kalau ada anak saya di Polres Jakarta Selatan bersama pihak para terlapor, yang dimana saya juga buat LP membawa lari anak di bawah umur dari penguasaan yang berhak, yaitu saya ibunya. Dan saya kaget, tidak ada pemberitahuan, tidak ada informasi ke saya sebagai ibunya. Tahu-tahu ada anak saya di sini, dan kepentingannya apa? Anak saya satu, kondisinya kan memang korban di LP ini. Kedua, dan beliau masih di bawah umur, ya kan, masih dalam pengawasan orang tuanya. Ketiga, beliau juga sedang sakit, dari sakit psikisnya maupun sakit fisik. Jadi otomatis saya mempertanyakan kenapa ada anak saya dibawa kepada para terlapor ini, gitu loh. Padahal yang diperiksa kan para terlapor dengan LP membawa lari anak saya. Kenapa anak saya dibawa juga? Dan tanpa sepengetahuan serta tanpa pendampingan dari saya, ibunya. Nah, di saat itu saya bertanya kepada Kanit PPA, Ibu Mariana. Dan Ibu Mariana menjawab, Ibu Mariana pun tidak tahu kenapa bisa anak ibu ada di sini. Nah, makanya saya bilang, kalau begitu Bu, saya mau mengambil anak saya, tolong dikondisikan pada pihak-pihak kepolisian, karena satu, anak saya itu jelas korban, dan selama ini saya sudah tidak bertemu dengan anak saya, sudah lama, gitu kan. Dan kedua, anak ini kondisinya sudah tidak sehat, baik fisik maupun psikis. Anak ini udah depresi. Ternyata benar, tadi saya sempat ditemui sama anak ini sudah mentalnya itu terganggu. Mentalnya itu sudah down, dan sudah rusak akidahnya, akhlaknya, dan juga psikologis yang dilontarkan atau hubungan komunikasi yang dilontarkan kepada ibunya sudah tidak baik. Karena sering diberi ujaran kebencian, dan juga anak itu selalu didoktrin buruk, gitu loh, sehingga tidak ada lagi komunikasi atau kedekatan saya kepada anak sendiri. Itu yang saya sedih. Makanya di sini saya meminta kalau memang dari Polres Jakarta Selatan, khususnya unit PPA, tidak bisa menangani atau tidak ada progres lebih baik ke saya untuk anak dan untuk keadilan saya. Saya ingin LP ini ditarik ke Barreskrim, sehingga saya ingin ada kebaikan buat anak, terutama anak ini tidak boleh ditunda-tunda. Anak ini sudah rusak fisiknya maupun psikologis. Tadi juga sudah disaksikan oleh lawyer saya, pihak P2 TP2A, dan juga Kanit, dan juga penyidiknya. Usianya 14 tahun. Terus yang kira-kira yang membawa itu masih keluarga dekat atau? Yang membawa itu statusnya masih ipar. Nah, ada dalam terlapor itu gugatan? Ada semua terlapor. semua. Makanya saya bilang harusnya anak saya tidak perlu dibawa ke sini, karena di sini jadwal para terlapor dari LP saya diperiksa, bukan anak saya. Anak saya itu korban, dan anak masih di bawah umur, dan anak kondisi sakit jasmani dan rohani. Kenapa dibawa ke sini? Itu yang saya kaget, dan tidak ada pemberitahuan kepada saya. Nggak bisa bertemu? Kenapa? Udah berapa lama nggak bisa bertemu? Kalau untuk gak bertemunya udah lama, Pak. 4 tahunan. 4 tahunan. Tahunan. Dari putusan pengadilan? Nggak ada, kita nggak ada perceraian. Di sini kita nggak ada perceraian. Saya tambahkan kembali. Di sini tidak ada namanya perceraian. Sekali lagi saya bilang tidak ada namanya perceraian. Mau pisah ranjang, mau pisah apa, tidak ada. Jadi di sini ada antah berantah yang dimana ada keterkaitannya dengan pelaporan kita yang ada di Polda Metro Jaya yang sedang berlangsung. Nah, dalam waktu dekat insya Allah akan segera digelar. Insya Allah, doakan saja. Nah, di sini saya tambahkan kembali bahwa anak ini masih di bawah umur dan dia sudah tidak bersekolah. Berarti mendidiknya seperti apa? Anak saya kondisinya sudah terlantar pendidikannya. Dia sudah dikeluarkan dari sekolah.
Sekarang statusnya bukan pelajar, serta hari-harinya saya tidak tahu apa yang dilakukan anak ini. Kedua, dia sudah terlantar juga hak sehatnya, fisiknya. Dia sudah ada pengentalan darah, sudah ada darah tinggi, sudah ada asma karena dia merokok dan vaping. Dan bergaul bebas. Jam 2 malam belum pulang, nggak dicari, nggak dimarahin, atau nggak diinformasikan kepada saya ibunya. Sehingga saya taunya baik-baik aja. Saya ambil pun nggak boleh. Saya lapor LP ini juga, ke kepolisian ini juga. Masih juga tidak berkembang untuk seperti apa yang diinginkan saya untuk kebaikan anak, masa depan anak saya. Gitu loh. Jadi di sini saya sebagai ibu tidak terima kondisi anak saya sudah dirusak seperti ini, dan saya akan memperjuangkan hak saya sebagai ibu dan hak anak saya, hak pendidikan dan hak sehatnya, serta hak kasih sayang dan pengasuhan dari seorang ibu itu sudah hilang. Gitu loh. Itu akan saya perjuangkan. Selama ini anak diasuh oleh siapa, Bu? Selama ini anak bukannya diasuh, anak direbut dan secara terpaksa anak berada di tangan para terlapor yang kondisinya notabene masih kakak dan adik suami saya. Di sini saya tidak ada perceraian. Kalau di sana, di luar sana ada rumor saya udah pisah segala macam, buku nikah asli masih di tangan saya. Kalau saya sudah pisah akan ditarik sama Pengadilan Agama dan ditukar sama akte cerai. Nyatanya tidak ada juga gugatan cerai dari suami saya juga. Kedua, suami saya sedang sakit stroke. Selain habis operasi otak kanan, otak kiri dan otak kecilnya masih ada penyumbatan di pembuluh darahnya, pembuluh darah otak. Jadi otomatis suami saya sudah tidak berdaya. Sekarang siapa lagi kalau bukan saya yang perjuangkan hak ibu dan hak anak yang cuma satu-satunya ini. Dan sangat mengenaskan, tadi anak saya ketemu saya seperti bertemu musuhnya. Itu yang saya benar-benar sedih, sakit hati, dan saya tidak terima. Makanya saya kalau memang dari pihak Polres Selatan, Jakarta Selatan unit PPA-nya tidak mengambil tegas, anak itu harus dipisahkan dari para terlapor, sehingga anak itu harus ada di rumah aman atau berada di tangan saya sebagai ibunya untuk memperbaiki akhlak dan kondisi mentalnya. Kalau tidak bisa ya saya akan terpaksa saya akan bawa laporan ini atau saya cabut laporan ini, minta dilimpahkan ke Bareskrim. Gitu. Oke, kita termakan kembali. Pada laporan ini kita sudah melaporkan di unit PPA ya, pasal 330 KUHP, dan tidak menutup kemungkinan itu akan ada muncul pasal baru lagi. Itu akan muncul pasal baru lagi tentang penelantaran anak. Itu akan ada. Nah, maka itu di sini kita minta agar dari unit PPA, khususnya Polres Metro Jakarta Selatan dan PPA lebih mengutamakan perkara kita, karena ini menyangkut masa depan anak yang masih sekarang. Contoh, otomatis dia dibawa ke sini. Saya kaget tadi ketika dibawa ke sini, berarti beliau katanya sekolah, ternyata tidak sekolah. Kalau beliau sekolah, apakah dibawa ke sini? Dan kita mempunyai, ingat satu hal lagi yang perlu diingatkan, ini penting, sangat penting. Kita punya bukti yang konkret, kita punya bukti yang kuat, kita punya bukti yang akurat dan saksi yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Bang, izin, itu kan di undang-undang tentang anak ini, Bang. Itu Iya. Perlindungan anak. Di bawah umur kan masih harus diasuh oleh ibu. Iya. Nah, Tadi diajukan nggak tuh? iya, jadi gini, Iya. makanya kan saya bilang, nanti kan akan ada timbul pasal baru lagi, nah tentang anak. Nah, di sini juga saya memprotes. Kenapa saya memprotes? Karena ini masih di bawah umur dan ini wajib diasuh oleh ibunya, karena ayahnya itu sudah sakit. Untuk sementara ini ayahnya tinggal di mana? Ayahnya di rumah Ayahnya juga keluarganya. dikuasai mereka. Ayahnya juga kemarin kan diculik ke mereka tanggal 6 April. Ini beritanya juga udah viral kan? Udah viral. Udah tahu Bang, dugaan motifnya apa sih, Bang? Penggelapan. Penggelapan. Pernikahan. Jadi awalnya suami saya sebelum diculik, awalnya suami saya sudah melaporkan para terlapor yang notabene kakak dan adiknya ini Keluarga ya. tentang penggelapan aset pernikahan kami. Tanggal 10 April yang harusnya di BAP, tanggal 6 Aprilnya diambil secara tidak diketahui saya dan tanpa izin saya. Otomatis itu penculikan. Iya. Karena sudah membawa oknum aparat dan oknum aparat itu juga sudah diproses di Propam. Dan juga dikondisikan sama pihak security apartemen di mana saya tinggal, yaitu di Casa Grande. Maaf saya sebutin karena saya juga kesal. Saya kesal sama security yang harusnya dia menjaga keamanan penghuni, malah penghuni yang diambil barangnya. Kasar ini kan orang sakit sudah
seperti kayak anak kecil. Jadi ibaratnya saya kehilangan, malah dihilangkan hak saya. Itu kalau tahu kejadian kapan? 6 April Pak, 6 April tahun 2023. 23 baru. Iya. Lama ya. Oh, udah viral juga Pak. Tapi anaknya pisahnya udah 4 tahun ya Mbak ya? Anak udah diambil 4 tahun pada Karena saat saya lagi COVID. klien saya COVID, jadi nggak ada isoman. Lagi saya isolasi di hotel Balik. kurang lebih 28 hari diambil saat itu. Dan didoktrin langsung diberi ke ujaran kebencian, diberi kebebasan, diambil hatinya. Oke. Di sini juga saya juga bisa menunjukkan bahwa klien saya ini tidak boleh bertemu dengan anaknya. Sedangkan itu masih hak asuh anak, itu masih hak di ibu Di bawah. karena belum ada perceraian. Nah di sini kan jelas pidananya, ya kan? Satu itu. Nah yang kedua, menantan anaknya di mana? Dia tidak disekolahkan, Iya, ya kan? benar. Tidak terdidik juga. Tidak terdidik. Malah diberi ujaran kebencian pada ibu. Nah di situ makanya saya bilang dari pasal 330 KUHP dan itu tentang perlindungan anak itu akan melebar, nanti akan ada ya pasal 76B bisa masuk, 77B bisa masuk. Nah makanya saya tidak mau berbanyak komentar. Nanti kita buktikan tentang kebenaran ini biar nanti pihak penyidik kalau tidak bisa menangani kita akan melimpahkannya ke Baris Krim. Bang terakhir Bang Dasya, Bang. Iya. Itu tadi tanggapan dari penyidik PPA di seperti apa? Sikap Nah, mereka. tanggapan dari penyidik PPA tadi kondisinya kurang memungkinkan karena tadi kan dari pihak yang bersangkutan itu emosi tadi, ya kan, sempat terjadi namanya apa, emosi lah maksudnya, makanya kita mencoba mengalah ke arah kantin loh. Nah itu kita mengalah loh, bukan kita yang mulai. Kalau kita yang mulai kan jelas. Tapi saya tekankan di sini, para terlapor Iya. tidak ada hak untuk anak saya. Baik hak asuh maupun hak apapun, hak pendidikan itu tidak ada. Semua di tangan orang tuanya. Orang tuanya itu hanya ibu dan bapak. Kalau ibunya ada, bapaknya ada, tapi bapaknya sakit, ibunya yang berhak. Kecuali ibunya nggak ada atau ibunya sudah tidak mampu. Boleh. Saya masih sehat, alhamdulillah. Saya masih berdaya. Saya masih mampu membiayai anak saya. Dan suami saya sakit stroke pun saya masih mampu mengurusnya, membiayainya sendiri. Kira-kira Saya sudah melapor ke KPAI, saya sudah melapor ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Wanita, Perempuan dan Anak, dan juga saya sudah melapor juga ke P2 TP2A. Nah, Dan hari LPSK. ini saya didampingi P2 TP2A, dan kalau memang mau mewawancari pihak P2 TP2A boleh silakan. Harapannya Bu kepada para penyidik apa Bu terakhir Bu? Harapan saya kepada penyidik yaitu satu, tolong anak ini dipisahkan dari para terlapor supaya anak ini netral dulu keadaan Kondisinya psikisnya, stabil. kejiwaannya. Kalau memang tidak, percuma. Dan kedua, saya mohon balikin atau kembalikan anak itu sebagaimana mestinya di tangan orang tuanya, terutama ibunya. Apalagi anak ini sudah rusak jasmaninya maupun psikologisnya. Makanya saya bilang anak ini udah dapat kekerasan psikis secara nggak langsung kalau begini caranya. Kan gitu, jadi pasalnya akan berlapis-lapis. Makanya saya tadi bilang akan ada timbul pasal baru. Ya kan? Sampai kapanpun, tunggu satu hal lagi terakhir saya ungkapkan, sampai kapanpun bahkan sampai Lubang Semut maupun dari Sabang sampai Merauke saya akan perjuangkan perkara ini. Ada kemungkinan ini Pak? Kenapa? Nama lengkap apa? Sabto Wibowo Sutanto Sadana Hukum. Mas Sabto? Dari mana? Dari ini Bang. Lofom SWS Lofom. Ini Bang. Oh, datang. Oke. kalau Ibu, maaf, Ibu namanya? Nama saya Mirna Febrian. Oh iya, oke. Makasih. Ada peluang untuk mediasi nggak kira-kira? Untuk mediasi kayaknya udah tertutup. Tutup ya.